Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua kelas 7. Kembali lagi kita bertemu pada hari Kamis ya, seperti biasanya. Seperti minggu-minggu yang lalu, pada hari ini jam pertama kita akan ketemu lagi pada materi selanjutan, yaitu mata pelajaran IPS ya. Kita akan melanjutkan materi yang selanjutnya pada bab 4. Dan ini merupakan bab terakhir ya di semester ini. Jadi setelah beberapa minggu yang lalu kita masih melanjutkan bab 3 dan sekarang kita lanjut ke bab 4. Oke. Sebelum kita lanjutkan, kita sama-sama berdoa dulu supaya kita dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan lancar dan kalian semua dapat menerima pembelajaran dengan baik. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Saya harapkan baik semua ya. Silahkan saya ingatkan lagi bagi yang belum merasa belum mengerjakan tugas-tugas, silahkan nanti bisa japri Pak Iris ya. Nanti bisa langsung japri. Nanti kalau kalian tidak mengerjakan tugas ya berarti saya isi apa adanya. Ya, bagi yang tidak berarti itu nanti nilainya akan 0 dan itu nanti akan berpengaruh pada nilai rapor kalian ya. Itu nanti akan berpengaruh seperti itu. Dan untuk selanjutnya kita akan melanjutkan bab 4, yaitu tentang masyarakat Indonesia pada masa praaksara ya. Mungkin kalian bertanya-tanya namanya praaksara itu apa? Lah itu nanti kita akan bahas sama-sama. Silahkan kalian simak di layar HP kalian, di layar komputer kalian. Semoga lancar ya. Seperti itu. Yang pertama, kita bahas dulu pengertian dari zaman praaksara ya. Jadi pengertian dari zaman praaksara di sini adalah zaman di mana manusia itu belum mengenal tulisan ya. Jadi manusia itu belum mengenal abjad tulisan ya. Jadi belum mengenal seperti itu. Jadi ya masih kehidupannya sangat sederhana sekali dan berlangsung sekitar ribuan tahun yang lalu ya. Seperti itu. Jadi zaman praaksara di sini adalah zaman sebelum mengenal tulisan. Kata pra di sini artinya adalah sebelum dan aksara di sini adalah tulisan. Jadi kalau zaman praaksara jadi artinya adalah zaman sebelum mengenal tulisan seperti itu. Terus lanjut. Jadi manusia ketika menjalani atau pada zaman praaksara ini adalah diperkirakan hidup pada masa purba ya, manusia purba. Jadi zaman purba di sini adalah zaman ya sama dengan zaman praaksara. Jadi belum mengenal adanya tulisan ya. Dulu ada kehidupan manusia purba itu ratusan tahun bahkan ribuan tahun yang lalu seperti itu ya. Jadi kehidupannya itu sangat sederhana, belum ada mungkin alat-alat yang secanggih sekarang ini. Bahkan sangat kehidupannya antara yang satu dengan yang lain itu masih belum begitu sempurna seperti itu ya. Tuh. Terus kita lanjutkan bagian yang ketiga ini. Satu-satunya sumber untuk mengetahui kehidupan manusia purba hanya melalui peninggalan-peninggalan mereka yang berupa fosil. Apa itu fosil? Jadi fosil di sini adalah sisa-sisa tulang belulang
ya dari manusia purba itu sendiri, ya itu berupa fosil. Fosil itu sisa tulang seperti itu. Terus ada juga alat-alat kehidupan. Jadi alat-alat kehidupan ketika itu tidak seperti sekarang ini. Jadi kalau alat-alat pada kehidupan zaman praaksara itu terbuat dari batu, bisa dari kayu, batu, tulang dan lain sebagainya. Jadi masih sangat sederhana dan masih sangat kasar, istilahnya belum sempurna. Itu alat-alatnya. Terus dan fosil tumbuh-tumbuhan maupun hewan yang hidup dan berkembang biak pada masa itu. Jadi masih sangat belum begitu jelas. Jadi sangat sederhana. Mungkin kalau sekedar makan saja masih mencari. Jadi masih mencari, tidak seperti sekarang ini. Kita kan bisa beternak, tidak mencari seperti itu. Terus periode zaman praaksara di sini berlangsung sangat lama ya, sangat lama sekali periodenya. Terus kalau di Indonesia, kita kan membahasnya di Indonesia. Jadi kalau zaman praaksara di Indonesia itu dimulai pada abad keempat. Abad keempat ya sekitar 300 Masehi ya. Kalau sekarang kan abad berapa? Kalau sekarang kan abad 21. Jadi kalau di Indonesia itu sekitar abad keempat. Itu mulai zaman aksara atau zaman sejarah. Seperti itu ya. Terus kita lanjut ini yang bawah, bagian bawah. Zaman manusia mengenal dan menggunakan tulisan disebut zaman aksara atau zaman sejarah. Jadi tahu ya bedanya ya. Tadi kan ada zaman praaksara dan zaman aksara. Jadi kalau zaman praaksara tadi masih ingat ya, kalau zaman praaksara adalah zaman manusia sebelum mengenal tulisan. Tapi kalau zaman aksara itu bisa disebut dengan zaman sejarah. Ya, zaman sejarah itu zaman sudah mengenal tulisan. Jadi seperti itu bedanya. Ini kalau di Indonesia ini beda ya, di Indonesia dengan mungkin negara lain atau daerah lain yang ada di dunia itu sangat berbeda. Kalau zaman praaksara di Indonesia ini berlangsung sampai abad ketiga. Ini terakhir. Ini zaman praaksara di Indonesia itu pada abad ketiga. Ya. Terus pada abad keempat Masehi itu manusia Indonesia baru mengenal adanya tulisan. Jadi saya cerita sekilas saja tentang zaman sejarah di Indonesia ya. Kalau zaman sejarah atau zaman aksara pertama kali ditemukan di Indonesia itu dimulai di daerah Kalimantan sana ya, karena di sana itu ditemukan sebuah prasasti peninggalan kerajaan Kutai ya, kurang lebih abad 400 abad 4 ke 400 ya, abad keempat 4 Masehi. Nah itu ditemukan prasasti Yupa, itu jumlahnya ada 7 buah yang terbuat dari batu. Di situ ada tulisan menggunakan bahasa Sanskerta dan hurufnya itu Palawa. Jadi hampir sama dengan bahasa Jawa bentuknya ya maksudnya. Tapi kalau dari segi tulisannya itu ya sedikit berbeda seperti itu. Itu mulai zaman sejarah di Indonesia. Terus ini saya lanjutkan yang bawah. Hal ini dapat diketahui dari batu bertulis yang terdapat di Muara Kaman. Ini daerah Kalimantan Timur ya, yang seperti yang saya ceritakan barusan di Kutai itu. Terus meskipun prasasti tersebut tidak berangkat tahun, tetapi bahasa dan bentuk
huruf yang digunakan menunjukkan bahwa prasasti dibuat kurang lebih tahun 400. Jadi kurang lebih abad keempat tadi ya itu. Jadi ada ditemukan 7 buah prasasti, namanya prasasti Yupa. Itu peninggalan kerajaan Kutai. Dan kerajaan Kutai itu adalah kerajaan yang pertama di Nusantara atau di Indonesia, seperti itu. Jadi yang ketika itu ditemukan sebenarnya belum atau tidak ada angka tahunnya, tapi diperkirakan bahasa yang digunakan itu bahasa Sanskerta ya, seperti itu. Kita lanjutkan. Yang B, ini zaman praaksara di Indonesia dapat dibagi menjadi 3 masa. Jadi kalau zaman praaksaranya ada 3 macam atau 3 masa. Yang pertama yaitu masa berburu atau mengumpulkan makanan. Jadi zaman ketika ini adalah manusia purba itu masih berburu. Jadi setiap hari harus berburu dan mengumpulkan makanan dahulu. Ya. Jadi kalau sisa makannya habis, itu baru mereka melaksanakan atau berburu binatang buruan, seperti itu. Jadi masih belum seperti sekarang. Kalau sekarang kan bisa kita mungkin beternak, terus berladang dan lain-lain. Kalau dulu belum ada, ya, seperti itu. Ini ciri-ciri dari zaman masa berburu atau mengumpulkan makan. Ini ciri-cirinya ini. Bertempat tinggal di dalam gua yang tidak jauh dari sumber air. Jadi salah satu ciri-ciri kehidupan manusia purba ketika itu, yang pertama yaitu pasti tidak jauh dari sumber air. Sumber air itu apa saja? Sumber air itu bisa danau, bisa sungai. Tapi kalau mayoritas itu di dekat aliran sungai atau bisa di danau. Ya. Makanya di daerah pinggir-pinggir sungai itu kalau mungkin kita cari di daerah sungai yang besar itu pasti ada sisa-sisa fosil manusia purba. Tapi tidak semuanya ya, tidak semuanya. Ya. Kalau di daerah kita ini pernah ada penelitian ya di daerah Sungai Bengawan Solo, daerah situ. Nah, di situ banyak terjadi penemuan berupa fosil, itu sangat banyak sekali. Ya. Terus yang kedua, alat-alat yang terbuat dari batu masih kasar. Jadi alat-alatnya itu terbuat dari batu, belum terasah dengan halus, ya. Jadi masih sangat kasar sekali. Mungkin untuk berburu atau mungkin ya memotong binatang itu kan masih sangat sederhana, seperti itu ya. Terus yang ketiga, ini api terbuat dengan cara menggosok 2 keping batu yang mengandung unsur besi. Jadi kalau kalian pernah melihat di televisi ada ya. Jadi membuat api dengan cara yang sederhana, yaitu dengan menggosokkan atau memukul-mukulkan batu yang mengandung unsur besi. Itu nanti akan menghasilkan api. Tentunya tidak semua jenis batu itu bisa menimbulkan atau menciptakan api ya. Jadi hanya batu yang mengandung unsur besi saja, seperti itu. Terus ini ciri yang terakhir, tidak mempunyai tempat tinggal tetap. Nah, ini adalah ciri utama dari manusia purba, yaitu nomaden. Selalu berpindah dari yang satu ke yang lain, ya. Kalau di salah satu tempatnya itu sumber makanannya habis,
mereka akan pindah ke tempat yang lain yang sumber makanannya masih sangat banyak. Jadi salah satu cirinya ini, jadi hidupnya itu monomaden atau berpindah-pindah seperti itu. Terus ini beberapa ahli membagi masa berburu tadi menjadi dua macam, yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Jadi masih sangat sederhana cara berburunya, ya. Terus yang kedua ini masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Jadi lebih caranya, metodenya mungkin ketika itu sudah sangat lebih baik dari sebelumnya. Makanya disebut dengan masa berburu tingkat lanjut seperti itu. Terus yang kedua, zaman yang kedua ini adalah masa bercocok tanam. Nah, zaman di sini adalah zaman lebih baik dari sebelumnya. Jadi tadi masih masih menggunakan cara yang lama, yaitu berburu dan mengumpulkan makanan. Namun pada zaman yang kedua di sini manusia purba sudah lebih baik lagi, yaitu bisa bercocok tanam, ya. Jadi apa itu bercocok tanam? Jadi bercocok tanam di sini adalah masa ketika manusia mulai memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara memanfaatkan hutan belukar untuk jadikan ladang. Maaf, ini bukan lading ya, tapi ladang. Ini salah ketik ini, ya. Jadi ladang. Jadi masa bercocok tanam seperti itu. Jadi mampu menghasilkan atau memenuhi kebutuhan dengan cara berladang seperti itu. Terus ini bagian yang kedua ini, mereka bercocok tanam dengan cara berladang. Mungkin berladang tahu ya. Jadi berladang itu ya di daerah tempat lahan atau kosong itu nanti akan ditanam beberapa tumbuhan seperti itu. Terus pembukaan lahan dilakukan dengan cara menebang dan membakar hutan. Jadi menebangnya dengan cara apa ya? Yang pasti masih sangat sederhana. Ketika itu kan belum ada yang namanya cangkul, terus mungkin arit ya, mungkin di bahasa kalian arit. Nah itu belum ada, jadi masih menggunakan batu atau tulang belulang yang masih sangat sederhana seperti itu. Terus jenis tanaman yang ditanam adalah ubi, pisang, dan sugun. Jadi ketiga jenis tumbuhan ini biasanya sangat banyak sekali ketika itu ya, masih ubi, terus pisang dan sugun. Terus selanjutnya mereka secara perlahan meninggalkan cara berladang dan digantikan dengan bersawah. Jadi lebih baik lagi ini ya. Jadi dari cara berladang kemudian diganti dengan bersawah. Jadi kalau bersawah kan lebih baik lagi seperti itu. Terus manusia praaksara mampu membuat alat-alat dari batu yang sudah diasah. Jadi lebih halus lagi. Kalau tadi kan masa berburu atau mengumpulkan makanan, alat-alatnya kan masih kasar. Tapi kalau zaman ini bercocok tanam ini sudah lebih halus. Dan ini mulai dikenal pembuatan gerabah. Jadi gerabah, tahu ya gerabah terbuat dari tanah liat seperti itu. Terus selanjutnya pada masa bercocok tanam, manusia mulai hidup menetap di suatu perkampungan yang terdiri atas tempat-tempat tinggal sederhana yang didiami secara kelompok oleh beberapa keluarga. Jadi kalau tadi masa berburu berpindah-pindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain, tapi kalau masa bercocok tanam di sini sudah hidupnya sudah menetap di suatu tempat dan menggunakan cocok tanam atau berladang. Jadi sudah relatif lebih baik lagi seperti itu ya. Terus selanjutnya kebersamaan dan gotong royong mereka junjung tinggi. Semua aktivitas kehidupan
mereka kerjakan dengan gotong royong. Lah, ini salah satu ciri masyarakat Indonesia yang bisa kita lihat sampai sekarang ya. Jadi kalau biasanya di desa-desa itu di suatu hari tertentu atau di hari tertentu itu pasti melaksanakan suatu kegiatan itu dengan gotong royong. Jadi secara sama-sama, ini salah satu ciri masyarakat Indonesia. Jadi mereka melaksanakan suatu kegiatan itu bersama-sama. Ya biasanya untuk membangun musola atau membangun rumah di suatu desa seperti itu ya. Kita masih bisa sering melihat ya seperti itu. Terus yang ketiga, zaman yang ketiga di sini adalah zaman perundagian. Ya, perundagian. Jadi menurut ini sebuah ilmuwan atau para ahli ya, Sujono ini mengatakan kata perundagian berasal dari bahasa Bali ya, undagi. Undagi artinya apa? Artinya adalah seseorang atau kelompok orang yang mempunyai kepandaian atau keterampilan jenis usaha tertentu. Jadi kalau zaman dulu kan alat-alat yang digunakan masih sangat sederhana. Ini misalnya gerabah, perhiasan kayu, sampan dan batu. Jadi masih sangat sederhana sekali. Gerabah ini terbuat dari tanah liat. Terus perhiasan kayu, ada sampan dan batu. Itu yang namanya undagi. Jadi lebih zamannya lebih maju lagi ya, seperti itu. Terus kehidupan masyarakat pada masa perundagian ditandai dengan dikenalnya pengolahan logam. Nah ini lebih maju lagi ya. Mulai ditemukan alat-alat dari logam. Ya, logam itu bisa dari tembaga, bisa dari kuningan, emas, seperti itu. Itu kalau emas kan logam mulia, seperti itu ya. Emas, perak itu logam mulia. Terus lanjutnya, hanya orang-orang tertentu saja yang memiliki keahlian untuk mengolah logam. Jadi tidak sembarang orang itu bisa mengolah logam. Hanya orang-orang tertentu saja ya, seperti itu. Makanya ketika itu banyak sekali ditemukan peninggalan-peninggalan berupa dari logam, seperti itu. Terus perkampungan sudah lebih besar karena adanya hamparan lahan pertanian. Jadi hidupnya itu sudah lumayan maju. Masyarakatnya atau penduduknya ketika itu sudah mengelompok di suatu tempat, dan mereka membangun tempat tinggal, dan ini hamparan lahan pertanian untuk bercocok tanam, seperti itu. Jadi lebih maju lagi. Terus ini yang terakhir, masyarakat tersusun menjadi kelompok majemuk seperti kelompok petani, pedagang maupun pengrajin. Kelompok majemuk di sini sangat banyak. Jadi ada berkelompok-kelompok ya. Mungkin ada kelompok petani, ada yang kelompok pedagang ataupun pengrajin. Pengrajin itu bisa pengrajin gerabah, batu dan lain sebagainya. Itu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Terus saya ingatkan lagi, jangan lupa selalu untuk mengisi link presensi dan di kolom komentar, jangan lupa, karena itu nanti akan berpengaruh pada tingkat kehadiran kalian di raport. Terus tugas-tugasnya yang merasa masih belum, silahkan segera dikerjakan. Bisa jabri, kalau kalian lupa bisa jabri. Kalau kalian sudah selesai semua ya, saya anggap kalian sudah tuntas ya. Mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Selalu jaga kesehatan kalian di rumah, selalu terapkan protokol supaya kalian selalu terlindungi, dan jangan lupa selalu berdoa kepada Allah supaya kalian selalu diberikan kesehatan ya. Saya akhiri dulu, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.